guys, welcome to our school YouTube channel Fordiska Channel. Hari ini aku lagi bersama kakak-kakak cantik, kakak-kakak alumni cantik yang baru saja resmi lulus dari SMK Negeri 4 Denpasar. Thank you, Meta. Sama-sama. Hari ini aku mau ngajak mereka ngobrol-ngobrol sedikit tentang gimana sih kesan mereka selama 3 tahun sekolah di SMK Negeri 4 Denpasar, dan juga kita akan sedikit membahas prestasi-prestasi yang mereka sudah dapatkan di SMK Negeri 4 Denpasar. Kebetulan mereka ini adalah siswi-siswi yang sangat berprestasi di SMK Negeri 4 Denpasar. Betul? I don't know. Betul? I don't know. Betul? 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 Skip. Oke. Ya benar, ntar kalian dengar aja ceritanya ya. Tapi sebelum itu nih, ayo dong kita kenalan dulu biar penonton tahu kakak siapa sih, ini kok cantik banget gitu. Oke, dari kamu nih, silakan. Halo, nama aku Monica Suci Andriani. Aku alumni dari kelas 12 TB3. Oke, 12 tipe 3. Hai, nama aku Ana Gombani Indrawati. Aku dari kelas 12 AP1. Oke, TB dan juga AP. Ya. Jadi dua jurusan yang berbeda ya di Beda SMK banget. Negeri 4 Denpasar. Nah, sebelum tanya-tanya soal prestasi kalian nih, aku mau nanya, gimana sih perasaan kalian sekarang kalian sudah resmi lulus dari SMK Negeri 4 Denpasar? Gimana nih perasaannya? Perasaannya sih campur aduk banget ya. Pasti ada sedih, ada senangnya juga pastinya. Sedih ya pasti nggak bisa kumpul-kumpul sama teman lagi. Pulang sekolah nongki gitu, ngobrol, kumpul gitu kan, diskusi kayak gitu, ketemu guru-guru yang asik-asik banget di sini. Ribut di Iya, kelas, benar. ribut di kelas gitu. Istirahat, makan Jam bareng. kosong. Jam kosong. Itu sih sedihnya nggak bisa lewatin itu. Terus kalau senengnya ada juga karena kita sudah beres di jenjang di SMK ini, kita bisa lanjut ke step berikutnya, bisa kerja maupun lanjut ke universitas atau kuliah. Oke, jadi ada duka, ada Iya. sukanya Sukanya juga. ya. Oke, untuk KGN gimana perasaannya nih? Ya, kalau semua orang ditanya gimana rasanya setelah lulus dari SMK, itu pasti ya memang rata-rata pasti perasaannya itu campur aduk. Iya, benar. Happy, kenapa happy? Karena akhirnya nih semua kerja keras selama 3 tahun terbayarkan. Iya. Terus kita bisa next step untuk challenge diri kita ke tantangan yang lebih berat lagi gitu. Terus kalau on the other side gitu, yang sad partnya itu ya itu nggak bisa ketemu teman lagi. Iya. Nggak bisa makan bareng, ngumpul, nongkrong, terus jam kosong belanja ke kantin. Iya. Intinya kebersamaannya Kebersamaan. udah hilang Iya, ya. susah kumpul lagi kayak dulu. Oke, tapi nggak apa-apa, kan kalian udah 3 tahun sudah melewati suka dan duka sama teman-teman kalian. Iya, 3 Jadi, tahun rasanya tetap kayak juga kalian nggak boleh lupa sama sekolah, jangan Of lupain course. kenangan-kenangan ya. Terus yang kedua, kalian kan sudah lulus nih. Gimana? Kalian kira-kira mau lanjut apa? Kerja atau kuliah dulu mungkin? Aku sih emang planning dari dulu, setelah lulus mau kerja dulu, jadi emang Kerja. sekarang udah terrealisasikan, jadi sekarang aku kerja, kuliahnya nyusul. Kerja, oke, kuliah nyusul. Itu dari Kak Monik, dari Kak Gein apa? Nah, aku sama juga udah planning segala macem, termasuk searching universitas, tapi karena corona, jadi semua Lagi pandemi, plannya hancur, ambiar. ambiar, hilang semuanya. Akhirnya aku nggak begitu suka online class, jadi udahlah skip dulu. Ya. Oke, Jadi berarti kerja dulu. dua-duanya mau kerja ya? Iya. Sekalian kan bantu-bantu ekonomi keluarga juga. Iya. Oke, kira-kira kan kerja nih. Mhm. Kira-kira mau kerja apa? Aku karena di sini bidang jurusannya itu jasa boga, Jasa boga. jadi di situ kan kita diajarin di bagian kitchen sama service Ya. waktu itu. Jadi ada 2 ilmu nih yang udah bekal yang aku punya. Jadi aku bisa milih di antara 2 itu. Tapi sekarang aku lagi nyari waitress sih. Waitress. Iya. Oke. Untuk KGI kan sekarang lagi jurusan apa? Kan AP nih. Iya.
mau kerja jadi apa? Nah, aku tuh kan jurusan AP dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bukan pindahan. Tapi sekarang aku kerja di lebih ke tata boga sih sebenarnya. Wow, bertentangan ya? Iya, sangat bertentangan. Nah, aku sekarang lagi training sih, masih training aku di barista. Wow, barista. Iya, tapi untungnya ini sekolah di program akomodasi perhotelan itu ada pelajaran F&B service juga masuk di akomodasi perhotelan. Terus jadi ilmunya tuh makin luas lagi. Iya. Makanya F&B service yang aku pelajarin selama aku sekolah di SMK Negeri 4 ini kepake banget sih selama aku berguna kerja. banget ya. Banget. Oke, tapi kemanapun ya kalian kerja atau kuliah, tapi kan plan kalian kerja sekarang. Iya. Semoga kakak sukses, apa impian kakak, pekerjaan kakak, pokoknya semua yang terbaik untuk kalian ya. Iya, semoga. Thank Nah, you. sekarang nih udah ngomongin tentang gimana perasaan kalian lulus, terus kalian mau ngapain setelah ini. Nah, kalian kan siswi-siswi yang sangat berbakat sekali nih ya di SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut Meta. Berprestasi. Ya, you name it lah. Melihat penghargaan yang kalian dapatkan. Nah, jadi boleh dong diceritain sedikit sama penonton nih, dan disebutin juga apa aja sih prestasi-prestasi yang sudah kalian dapatkan selama 3 tahun di SMK Negeri 4 Denpasar. Boleh dari Kak Monik dulu deh. Kalau dibilang murid berprestasi, mungkin masih ada ya yang lebih berprestasi dari aku mewakilkan. Tapi belum ke expose. Belum ke expose aja gitu. Dan aku juga nggak dari kelas 10 atau dari kelas 1 sih mulai ikut lomba gitu. Aku baru mulainya dari kelas 12 ini, dipercayakan, ditunjuk untuk ikut pertama itu lomba dessert plating di Monarch itu, di Natalis, diadakan oleh Monarch waktu itu. Dan aku dapat juara 2. Okay. Dan yang kedua ada lomba dan aku ditunjuk lagi, dapat kepercayaan dari guru-guru. Aku lomba cooking competition itu sebali, tapi itu grup bertiga waktu itu, dan dapat juara 2 juga beruntungnya sebali gitu. Habis itu yang ketiga itu ada lomba LKS. Lomba LKS itu ada 2 bidangnya. Yang pertama ada di cooking, yang kedua ada di service, dan kebetulan aku dipilih jadi di servisnya, jadi waitress waktu itu. Tapi belum beruntung, jadi baru dapat harapan 3 aja sih. Tapi kan yang penting pengalamannya. Yang penting udah usaha, apapun hasilnya gitu. Ya harapan 3 udah lumayan kan. Lumayan. Tuh. Untuk KGI nih, kira-kira gimana? Nah, kalau aku tuh berbanding kebalik sama Monik. Dia kan baru dari 12, itu panen prestasi. Nah, kalau aku sebenarnya udah mulai dari kelas 10, tapi itu mulai dari level bawah banget. Dari bawah banget. Nah, jadi di kelas 10 itu kan ada jeda gitu. Jeda ajaran tahun baru gitu. Nah, sekolah ngadain lomba, salah satunya tuh storytelling. Aku wakilin kelas sih sebenarnya, antar kelas itu. Terus akhirnya aku nggak menang sih sebenarnya, di posisi ketiga. Masih di juara 3. Terus tahun depan, next year-nya di tahun 2019 kalau nggak salah. 2018 sorry. Aku mulai dipercaya sama Miss Wida. Aku dipercaya, sebenarnya ada beberapa calon. Itu waktu itu ada bertiga, terus akhirnya dites, akhirnya tenggat aku kepilih buat mewakilin sekolah di Porsenijar cabang pidato bahasa Inggris speech contest. Nah, waktu itu aku masih di juara 2, masih di posisi kedua, belum menang. Terus di tahun itu juga, di tahun yang sama aku dapet di akademik juga di juara umum 1 di semester 1 sama semester 2 di kelas 2. Namun juga iya sih, juara umum. Iya. Oke, jadi kebetulan kakak ini juga selain mereka berprestasi di jurusan, maksudnya di jurusan kan, mungkin ini ada yang speech contest atau ini ada yang tentang cooking gitulah ya. Mereka juga jadi juara umum di masing-masing jurusannya gitu. Jadi kakak ini sudah luar biasa sekali, benar-benar berprestasi banget ya. Thank you. Nah, untuk selanjutnya nih, kan kalian tadi udah cerita tentang prestasi-prestasi yang kalian dapetin. Nah, apa sih? Kalian kan pasti punya motivasi kan? Apa sih kira-kira motivasi kalian sehingga kalian bisa berprestasi seperti itu? Banyak yang kalian raih tuh, gimana sih?
Oke, aku mau cerita dikit nih. Sebenarnya aku orangnya agak pesimis gitu ya, kurang percaya diri, ngelakuin sesuatu tuh kayak aku nggak bisa deh kayak gitu. Tapi beruntungnya sekolah di sini tuh guru-guru bener mendukung banget siswa-siswanya yang mau berusaha gitu kan, nge-push banget gitu, biar kita makin percaya diri lagi gitu. Dulu aku nggak pede mau ikut lomba, dikasih kepercayaan, tapi guru bilang bisa diajak latihan lah, makin diasah terus lah kemampuan kita. Jadi kita, wah ternyata aku bisa kayak gini, bisa lebih dari yang aku pikir sebelumnya gitu. Itu sih motivasinya dari guru-guru di sini. Dari Kak Gein gimana? Kalau aku sebenarnya dipilih sama Miss Wida itu untuk nge-challenge diri aku. Seberapa tahu sih aku tentang bahasa, tentang pidato, struktur bahasa itu gitu. Jadi selama aku latihan banyak ilmu yang bisa aku ambil dari pembina aku, dari Miss Wida sama Miss Ayu Wijayanti. Itu banyak banget sebenarnya yang bisa ilmu yang bisa aku tangkap. Terus gimana caranya mereka ngelatih aku sampai aku di pertama kali ikut lomba di juara 2, terus akhirnya di tahun depannya berhasil di posisi pertama itu. Porsnijar ya? Iya. Akhirnya gimana caranya biar bisa di posisi itu. Mereka emang benar-benar nge-push tapi nggak terlalu maksain. Iya. Emang waktu itu latihan emang keras banget sih, sampai waktu itu sempat juga suaraku habis karena kurang fit juga. Tapi akhirnya aku bisa Meraih juara 1. nyoba yang terbaik gitu. Akhirnya di tahun terakhir, di tahun kemarin 2019 akhirnya berhasil di posisi pertama. Luar biasa. Dan aku juga mau nyampe ini, lupa banget. Kalau SMK Negeri 4 Denpasar itu tahun lalu di Porsnijar PGRI Kota Denpasar berhasil meraih juara 3. Yeay. Wow. Kita juara 1 itu di lomba senam, speech contest, dan juga megender. Yeay. Nah, tadi kan udah ngomongin soal prestasi nih, soal prestasi kalian. Nah, sekarang oke, relax. Aku mau nanya pertanyaan yang ya nggak terlalu sulit sih buat kalian ya. Kan kalian udah belajar nih di SMK Negeri 4 Denpasar selama 3 tahun. Kira-kira siapa sih? Pilih satu aja, guru favorit kalian. Dia boleh dari kamu dulu deh. Guru favorit. Tapi walaupun satu, tapi semua guru Semua guru itu terbaik. Terbaik gitu. Cuman kalau disuruh milih, aku pilih Bu Desa Cynthia. Kalau nonton, halo. Why? Kenapa Bu Desa? Bu Desa itu kan ya hitungannya dari guru lain masih muda, cuman banyak juga muda juga banyak gitu kan. Cuman Bu Desa kebetulan ngajar di kelas aku juga gitu. Dia kalau dari sistem ngajar karena masih muda juga jadi asik gitu. Walaupun asik juga, maksudnya dia nggak membebaskan muridnya ribut atau ada apa gitu. partnya santai. Iya, jadi tegas, asik, balance aja gitu. Jadi belajarnya asik, nggak boring Nggak gitu boring. kan. Iya. Itu asik ya. Kalau Iya. untuk KGN gimana? Kalau aku favorit itu jadi guru pembina aku, itu Miss Wida Siti. Hai Miss. Kenapa? Karena aku sebenarnya nggak pernah diajarin sama dia sih. Cuma beberapa kali, ada 2 atau 3 kali dia ngajar aku waktu kursus sebenarnya. Dan aku nggak begitu tahu gimana metode dia pembelajarannya dia di kelas. Tapi yang aku dapat selama aku diajarin sama dia, selama pelatihan, itu emang orangnya care banget. Kadang bisa jadi sosok ibu, kadang juga bisa jadi sosok teman. Dia tahu di mana memposisikan dirinya sebagai guru dan sebagai teman gitu. Oke, jadi dua-duanya alasannya karena asik ya. Iya. Mereka balance lah antara serius dan juga bercandanya. Tapi semua guru itu adalah yang terbaik ya. Iya, sebenarnya. benar. Jadi semua guru punya cara mengajar mereka masing-masing, dan itu pasti yang terbaik untuk siswanya. Oke, next. Yang kedua, kan 3 tahun nih, waktu yang lumayan lah ya. Iya. Lumayan. Mungkin ada event atau acara yang gak bisa kalian lupain setelah kalian lulus ini. Apa sih kira-kira? Setelah lulus yang nggak bisa aku lupain di sekolah ini, waktu itu ada acara study tour. Study tour. Iya, waktu itu study tour waktu kelas 2 sebelum ada training di sini. Itu tuh seru banget sih, karena 5 hari 4 malam atau 4 hari 3 malam, bener dari pagi ketemu pagi lagi tuh sama teman, sama guru, kayak
seru aja gitu, Quality kayak bareng time ya, keluarga, sama quality Sama time. teman atau sama doi. Doi nggak ikut, Doi kita nggak beda ikut. angkatan soalnya. Beda angkatan, oh mohon maaf. Ada bocorannya. Dikasih bocoran nih kita. Skip. Oke, skip soal doi. Oke, untuk Kagein, apa pengalaman paling Nah, berkesan? kalau aku tuh setiap 6 bulan sekali pasti ada jeda kan. Oke, Acara-acara jeda, ya. lomba. Nah, itu tuh the best part banget sih, karena ya siapa sih yang nggak suka jeda gitu. Waktunya beberapa Waktu. hari kayak walaupun cuma seminggu, itu seminggu full nggak belajar, itu seneng banget Iya. sih. Melepas lelah lah ya. udah Iya, belajar walaupun 6 bulan. pulangnya lebih sore, tapi nggak apa-apa. Tapi karena senang-senang, Tapi senang, seru-seruan, Iya, bercanda, bercanda di sekolah gitu. gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang satunya study tour, Iya. yang satunya Event jeda. event jeda. Oke, nah jadi itu dia beberapa pembahasan kita hari ini tentang prestasi mereka selama mereka bersekolah di SMK Negeri 4 Denpasar. Karena sekali lagi nih ya, mereka adalah siswi-siswi yang sangat berprestasi sekali di SMK Negeri 4 Denpasar. Oke, sebagai closing nih, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sekolah, untuk teman-teman angkatan yang 2020 yang baru saja lulus, dan yang ketiga untuk junior. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Dari Kak Monik dulu. Aku yang pertama buat sekolah dulu mungkin. Semoga sekolah SMK Negeri 4 semakin jaya, sukses terus, semoga makin berkembang lah tiap tahunnya gitu, makin baik lagi. Kalau untuk teman-teman seangkatan aku, semangat terus berjuang, karena walaupun kalian lulus, ini bukan akhir buat kalian, malah ini awal buat kalian untuk memulai hal berikutnya yang udah kalian rencanakan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kalau buat adik-adik junior, adik-adik kelas, itu harus semangat terus, harus yakin sama diri kamu sendiri, nggak ada namanya kata terlambat buat kalian gitu. Iya, Kakak juga dulu ikut lomba itu baru kelas 12, terus ditunjuk, dikasih kepercayaan, mikirnya udah mau lulus nih, telat paling gitu, nggak usah aja ikut, pasti mikirnya kayak gitu. Tapi kalian ya itu jangan tidak ada kata terlambat untuk itu, untuk memulai gitu. Iya. Karena dari sekolah pun kalian gak bakal dilepas gitu. Iya. Kalian bakal dibimbing dibina terus sampai bisa, iya, ya. sampai bisa gitu. Itu Dari aja sih. Kagein mungkin. Nah, kalau aku cuman sedikit sih buat teman-teman angkatan aku di tahun 2020. Well, it's not the end for us gitu. It's just only a beginning for our struggle to achieve our dreams. Keep learning, jangan cepat puas diri. Terus keep our school reputation and do not break it with something with actions that do not deserve to be. Terus buat juniors dari SMK Negeri 4, keep our school, is your time to get a more achievement, make our school proud of you. Ya. Bukan sebenarnya sekolah aja yang bangga kalau kalian berprestasi. Lanjutin gitu. perjuangan kita. gitu. Orang tua kalian juga pasti bangga, teman-teman seangkatan kalian juga pasti bangga kalau kalian punya prestasi gitu. Itu aja sih, sekarang school reputation ada di tangan kalian. Oke, jaga. jadi itu dia pesan-pesan untuk sekolah, untuk teman-teman seangkatan dari kakak yang baru saja lulus, dan juga untuk junior di SMK Negeri 4 Denpasar. Semoga harapan dan doa mereka bisa terkabulkan, bisa terwujud lah ya. Iya, semoga. Dan semoga setelah ini kan kalian pengen kerja, nggak cuma untuk kakak Kak Monik dan Kak Gein, tapi untuk kakak-kakak alumni yang baru saja lulus. Semoga kalian sukses dimanapun kalian berada. Pokoknya apapun yang kalian kerjakan, semuanya berhasil dan berjalan dengan lancar. Oke kakak, makasih banget waktunya Thank udah you mau juga, Meta. diajak ngobrol-ngobrol sama aku. Kalian semoga selalu sukses, tetap jadi anak yang berprestasi ya. Kamu juga ya. Makasih kakak, doain ya Iya. semoga semuanya lancar, Iya. bisa lulus juga kayak kakak. Semoga pasti Lili harus sama Kak Moni. harus lebih baik. Oke, itu dia tadi kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol. Nah jangan lupa di like Comment. Di share and Subscribe. see you. See you. Dadah.